Shalom, kami dari Skolastika OSC mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Untuk meriahkan acara tersebut, maka kami akan menyanyikan beberapa buah lagu. Yang pertama berjudul Have Yourself a Merry Little Christmas. Selamat mendengarkan. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make to you tight king. Next year all our troubles will be miles away. Again, I've seen olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fates allow, until then we'll have to know the truth somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Back to you, tired king. Next year all our troubles will be miles away. Once again I see golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fans alone, until then we'll have to bear the true sound. So have yourself a merry little Christmas now.
Rudolf. Bukan dong. Saya nggak lihat. Udah Angkot yang lempar gua nggak lihat. Iya lupa. Aduh. Halo Edisi Santa. Natal nih. Yeah, mana Merry nih? Christmas. Dan juga tadi sudah dibuka dengan penampilan frater-frater dari OSC. Ini ada salju sini, Non. Kagak ada. Natal Kagak nggak ada. White Christmas nih. Pak, kita kan di indoor. Oh iya. Ya, kalau ada malah aneh ya. Iya, malah Atau aneh. keajaiban Tuhan. Ini dong, kalau misalkan udah Ya. ngomongin Natal gini pasti kita akan meriah perayaannya ya. Betul. Apalagi ini kita di episode Rumah Noni khusus untuk merayakan Natal. Yeay. Maka dari itu kami sudah hadirkan di sini Santa Claus di sebelah kanan saya dan juga para Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Kalau Rudolph yang merah itu hidungnya bukan bibirnya, kenapa lu bibirnya? Salah. Salah tempat. Ntar ya pindahin dulu ya. Mau lagi? Ini ngomong-ngomong Natal ya. Ya. Biasanya kalau Natal itu udah semarak dengan di rumah pasti banyak yang muterin lagu-lagu Natal. Betul. Ya. Nah. Apalagi lagu-lagu yang mungkin kita sudah kenal dari zaman dulu kita masih bocil sampai dengan sekarang kita masih tetap bocil kelakuannya. Son, sering dengerin lagu apa sih Natal, Son? Dulu banyak ya. Gua tumbuh di era-era lagu itu masih kayak Betaria Sonata. Dianti Sesa. Helen Helen Sparingga. Helen Sparingga. Aku bahkan masih dengerin lagu-lagu Natal Kus Plus loh. Masih Oh, dengerin. iya? Betul, Kus Plus kan punya album Natal waktu itu kan. Nah, terus tapi gua itu tumbuh dari sekolah minggu ya dikenali Natal, lagu-lagunya itu masih lagu-lagu yang Indonesiaan. Udah gitu yang isinya tuh tentang kelahiran. Nah, kayak ini nih, gue inget banget lagu Natal zaman gue kecil ya. Happy Sorry. Salah. Kok happy birthday? Kan tentang kelahiran. Iya sih benar. Happy birthday. Jadi ini lagu Vi Umrik Yesus kamu. Fi Umrik ya. Iya juga sih. Iya bahasa Arab kan. Iya. Gue inget banget lagu yang gue suka banget, lagu Natal masa kecil ya. Sebenarnya ada dua versi dari lagu ini nadanya. Away in the Manger atau Indonesia di dalam palungan. Nah, kayaknya lebih cocok yang umum dinyanyiin sama umat aja gitu ya, Son ya? Yang mana tuh? Hah? Yang satunya. Yang satunya. Ya. Jadi kalau yang mata ada gini. Di dalam palungan tiada yang lain. Asik. Terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintang yang di langit bersinar terang. Dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya, gue suka banget gitu. Sekolah minggu Gua ya, jadi Away in the ngantuk, Manger. San. Kenapa? Jadi Ini bobo nak? pengen Tidur. Kayak lagu Nina Bobo. Satu lagi kayaknya. Nah, satu lagi yang nadanya beda, liriknya sama, semuanya sama. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintang yang di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Tapi kan kebayangnya kalau Tuhan Yesus lagi di palungan Ya. dinyanyiin lagu ini kayak lullaby gitu ya. Kayak Iya, lagu lullaby. Nina Bobo. Kan Lagu lahirnya Nina di Bobo. kandang. Kalau lahiran di rumah sakit ibu dan anak mungkin lah. Iya, benar. Langsung lagunya mungkin lebih ke duniawi gitu ya. Iya. Kalau Mamaya apa nih Mamaya nih? Jadi waktu aku kecil itu lagu Natal yang paling berkesan karena papaku kan orang lama lah ya. Jadi album Natal Jim Reeves. Itu pasti kalau album-album gitu kan pasti ada White Christmas lah, Iya. Holy Night kayak gitu. Tapi yang paling berkesan White Christmas. White Kenapa? Christmas. Karena kita nggak pernah merasakan salju di Indonesia. Masih zaman surat-suratan. Oh, kartu Natal. Kirim kartu Natal. Aduh, tiap mau Natal tuh duit boros beli kartu Natal kan. Kalau aku sekarang beli kan- ini tali kasur. Kan buat naro-naro. Kan pakai tali kasur dulu terus Mau pakai ditaruh tali di kantong jemuran juga nggak apa-apa, Son, bisa. Cuman kayaknya kalau dulu beli kartu Natal, kalau sekarang beli pakai kartu kredit ya. Beli Shopee Pay. Lagu apa tadi? White Christmas. Kita nyanyi. Coba nyanyi ya. Ah, I'm dreaming of a white Just every Christmas May your days be merry and bright.
Aduh, itu Gua nggak bener berani ya. kenceng-kenceng ngecereknya. Kenapa? Mic-nya di sini. Di itu ya. Di perut. Iya. Perut dan dada perbatasan ya. Beda. Jadi ini daerah sengketa. Kalau Tapi lu apa, Nun? kalau saya mah selalu suka lagu itu, San. Apa? Gembala pergilah cepat Leher. pergilah mencari di Bethlehem Raja Yerusalem kiri kanan kulihat Kok langsung kayak gini sih? Banyak pohon cemara. Cemara Natal. Iya. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. kan gini Minus ya. Nah, Minus. gembala itu pergilah cepat-cepat, tapi dia juga tidak lupa menikmati pemandangan kiri kanan banyak pohon cemara. Ya mungkin aja. Oh, iya. Kan kita nggak Make hidup di zaman sense. gembala. Gitu. Betul. Zaman Domba-dombanya, Kan? domba-domba juga gitu kan, dia kan sambil ngemilin cemara. Marah bener, Iya. ya kan? Gitu. Terus jangan lupa si itu teh apa namanya? Siapa? Rudolf. Bukan tupai yang ngegrogotin gitu. Ice Age, beda film. Beda zaman. Iya. Dan sekarang kita nggak sendirian, selain ada Kamaya dan juga Kadion. Aduh Kak. Kadion. Om. Om Dion di mana ini adalah pasangan dari Kamaya. Betul. Sudah berapa Ini- lama berumah tangga kah? Aduh. Lupa Sepanjang jalan kenangan pokoknya. Iya, Oh, iya, sepanjang iya, jalan iya. kenangan. Tapi yang pastinya kan jarang-jarang ya orang mau nge-spill Ya. pasangannya di sini ya. Betul. Kita aja belum berani mau Iya. pasangan. Mbak Maya langsung berani Terjebak loh. sebetulnya. Dijebak. Sebenarnya kemarin itu karena harus mengundang pasangan suami istri, saya mengusulkan Om Step dan istri sebenarnya. Iya, Ya, saya tapi dengar ditolak mentah-mentah. Wah. Takut juga ke-spill ya. Takut ketahuan sama Pastor Sumardi. Pastor Sumardi OSC hari ini juga sudah hadir. Tadi nggak ikut dinyanyi ya di awal kan itu Frater ya yang nyanyi. Soalnya katanya nanti Pastor mau solo ya. Iya. Ragu. hati. Iya gitu. Solo dalam hati, ingat ya. dalam Opa sama hati. Frater beda. Oh loh. beda. Ya. Pastor Sumardi apa kabar Pastor? Kabar baik, kabar baik. Sehat Baik. ya, Aduh, selamat bagus. Natal semuanya. Selamat Natal. Aku Selamat ketemu lagi Natal. sama Rama di sini. Oh sebelumnya memang? Yang hari kakek nenek sedih. Ya hari kakek nenek. Oh waktu pengakuan dosa ya waktu itu ya? Oh my god. Ya kan kata Pastor lama banget pengakuan dosa sama Mbak Maya. Kata, listnya panjang. Kalau udah listnya panjang terus ya udahlah yang terakhir dan lain-lain. Dan lain-lain. Atau Oke. dan sebagainya begitu ya. Tapi yang pastinya ya itu kalau Ya. ngaku dosa Mas Wan nggak akan diuar-uar ke orang lain, nanti umat Betul. pada takut loh. Iya Oh betul. jadi nggak ada mic gitu kalau di ruang pengakuan dosa? Ya nggak ada, Nggak ada. recorder doang. Cuma live IG aja. Live streaming. Oke, hari ini kita ngobrolin tentang tema Natal nih. Ah. Natal ini sebenarnya adalah ada yang sudah mungkin masuk ke fase rutinitas. Karena tiap tahun Iya. kita bertemu. Bahkan untuk Rumah Noni ini adalah episode ketiga bertemakan Natal ya. Betul. Pertama itu dengan Pastor Ferdinand. Aha, yang kedua dengan Siapa sih? Pastor Didi ya, Pastor Didi. Dan hari ini juga dengan Pastor Sumardi. Nah, Pastor, Natal itu rutinitas bukan sih? Tiap tahun kita mengulang Iya, soalnya. kalau saya pribadi mah reminder Son. Apa tuh? Bahwa job ini sudah selesai rangkaiannya. Selesai, betul. Rangkaian job kerjaan Ya. gua sebagai MC selesai. Selesai. Tahun baru menanti gitu. Nah, ini rutinitas ya, Ya Pastor ya? memang rutinitas, Hah. tetapi bermakna. Oke. Nah jadi kalau kita bicara Natal, kita mencoba untuk tetap berpegang pada makna. Oke. Ya, jadi kita mau merayakannya seperti apa, ya silakan. Tetapi ini ada makna yang hendaknya kita pertahankan. Oke. Nah kalau kita bicara kelahiran, berarti kita bicara soal misi. Kita lahir itu ada misinya loh. Iya. Misi Ya. gitu. Jadi Bukan. iya. Misi, Kalau tugas, misi, tugas, Mission. ini mau tugas gitu loh. Nah, jadi ada maksud dan tujuan, ada misi ke sana. Nah, Natal berarti kita bicara soal misi Allah. Oh, Misi oke. Tuhan sendiri yang hendaknya kita pahami sebagai bagaimana kita merayakan Natal. Misi Allah itu tidak lain adalah keselamatan manusia. Ya, keselamatan manusia. Maka di sini kita mencoba merujuk pada
firman Tuhan. Ya. Ketika malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, ya, dan akan melahirkan seorang anak dan diberi nama apa? Yesus. Bukan. Immanuel. Immanuel. Oke. Artinya apa? Allah Bersama beserta kita. kita. Beserta kita. Jadi Allah itu turun bersama dengan manusia secara real Oke. dalam kehidupan. Jadi merayakan Natal berarti merayakan syukur karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan Nah. bangganya adalah Allahnya hadirnya untuk kita sebagai manusia, begitu Pastor ya. Betul. Jadi kita sendiri, pertanyaan untuk kita, apakah kita sungguh merasa bahwa Allah menyertai kita? Iya. Itulah perayaan Natal yang esensial dari setiap individu. Oke, Pastor. Tapi kalau kan ada pandangan, bukan pandangan sih ya, tapi kan puncak keimanan umat Katolik adalah Paskah. Ada yang mengatakan jadi Natal dan Paskah nih. Jadi seringkali Jadi napas tuh, Son. napas. Nah, napasnya sempat kalau gereja ada orang napas. Ya kalau nggak Natal Paskah aja. Benar. Ya kita juga Numpang napas. iya, kita mah nggak munafik, kita juga pernah. Nah, tapi Pastor maksudnya ada nggak sih akhirnya orang umat Katolik ini menjadi salah melihat nih, saya mah fokusnya di Paskah karena memang puncak keimanan umat Katolik itu adalah saat meyakini wafat dan bangkit. Nah, kelahiran ini punya porsi yang sama nggak sih? Natal ini dengan Paskah porsinya samakah? Atau apa yang membedakan untuk kita bisa mengimani dengan porsi yang sama nih antara Natal dan Paskah nih, Pastor? Baik. Jadi kedua-duanya memang merayakan keselamatan ya. Bahwa Oke. Tuhan itu begitu luar biasa bersama dengan manusia. Nah, setelah lahir, Yesus itu sungguh mewujudkan apa yang menjadi misi Tuhan Allah. Keselamatan. Penebusan. Sampai pada proses yang tidak nyaman sebagai manusia. Ya. Sengsara, Disiksa. Iya. disiksa, dan wafat. Mati. Ya. Lalu bangkit. Iya. Ya, bangkit. Untuk menyatakan bahwa keselamatan Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh kuasa manapun. Ya. Kebangkitan adalah bukti bahwa Allah tetap eksis untuk menyelamatkan manusia. Ya. Nah, jadi kita tidak membagi porsi mana yang lebih pas, lebih oke. tepat, tetapi lahir dan mati adalah suatu rangkaian hidup manusia juga. Iya, betul. Ya, Allah sungguh beserta kita, itu artinya lahir dan sampai mati. Iya. Oh, Ya, Oke, jadi iya, ini benar. panjang nih Iya, durasinya suatu ya. rangkaian yang tidak bisa diputus. Tidak bisa dipisahkan juga Tidak bisa ini. dipisahkan juga. Ini peristiwa hidup ya, lahir dan mati. Ya. Hanya satu yang membedakan bahwa Yesus tetap berpegang pada misi Tuhan, keselamatan manusia. Tapi Pastor ini kan kalau ngomongin dari orang-orang awam, apalagi yang mungkin lupa bertobat atau belum bertobat begitu Pastor ya, jadinya suka jadiin alasan, alah ke gereja nggak usah lah. Kan sekarang Natalan, iya tapi kan nanti Yesus lahir juga ntar mati lagi. Nanti udah mati, ntar hidup lagi katanya gitu. Emang nggak capek bolak-balik katanya. Ada aja kan orang yang punya pandangannya miring seperti itu, ngenye begitu ya. Gimana Pastor? Ngapain diulang-ulang gitu Ngapain ya? diulang-ulang? Jadinya cuma 6 bulan lagi gitu kurang Ya. lebih gitu. Kumaha Ya. Pastor? Ini saat kita berefleksi sebenarnya ya. Kita akui dengan jujur, dalam perjalanan hidup kita itu jatuh bangun dengan kesalahan dan dosa. Oke. Ya. Maka ada menjelang Natal ini ada yang disebut dengan masa Advent. Iya. Ya. Masa di mana orang memurnikan hidupnya agar sungguh masuk ke dalam misi keselamatan Allah itu sendiri. Tujuan kita waktu dilahirkan adalah baik. Iya. Coba kalau kita melihat bayi, bagaimana perasaan spontan kita? Bahagia. Bahagia, senang gitu ya. Tadi soalnya. Itu kelahiran. Oh, iya. Karena memang misi dari kelahiran adalah untuk sukacita dan Iya. damai. Oke. Nah, ternyata dalam proses hidup kita itu kan tadi saya katakan jatuh bangun Iya. dengan kesalahan, kelemahan Iya. dan dosa. Belak belok tuh. Maka tiap tahun kita gereja mengajak untuk berefleksi. Adalah momen untuk membersihkan diri. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Ya, jadi merasa bahwa itu hanya pengulangan-pengulangan, ya mungkin sudah kehilangan makna.
Nah, itu mungkin hanya terseret dengan perayaan-perayaannya saja. Nah, ini dialamin nggak sih Kak Dion dan Kak Maya nih kalau kita ngomongin cerita masa kecil ya, karena kita tetap lebih muda ya dari Kak Maya. Tapi sepertinya tidak jauh. Kita mengalami masa di mana dulu itu orang tua kita mungkin ada budaya yang beda, tapi sepertinya kita cukup sama deh angkatan kita. Lo harus ke gereja. Itu tuh kewajiban gitu. Advent 1, 2, 3, 4 ke gereja sampai inget tuh. Sekarang Malam Natal terus Natalnya. Natal. Bahkan di gereja ada Natal kedua. Tanggal 26-nya tuh gereja lagi bahkan gitu. Kalau ada sore Ya sikat. Karena kan Bapak markirin. Betul. Lumayan cuan. Harus habis. Betul, standby. Nah, sebelahnya tambal ban. Apa sih? Nah, pas. Nah, jadi merasakan nggak sih bahwa tadi walaupun sudah disampaikan ya, Immanuel itu adalah core-nya nih, bahwa Allah beserta kita, bentuknya adalah hadir. Betul. Dan itu yang kita aminin. Tapi merasakan nggak sih perubahan? Kita nggak mengatakan sekarang lebih jelek, no. Tapi kita mengalami masa di mana zaman kecil dulu orang tua kita mengatakan gereja itu wajib, harus ikutin fasenya, sampai akhirnya gereja. Sekarang longgar nggak sih ke anak-anak, Kak Maya, Kak Dion, atau tetap memperlakukan yang sama seperti orang tua ke? Lebih ke apa ya? Ini pengalaman gue ya, lagi kecil digituin kan lama-lama enek juga ya. Tapi ada momen itu loh, jujur ya. Jujur, jenuh. Kok terus harus ke situ, terus harus ke situ, ada apa sih? Betul kata berulang. Tiap tahun berulang. Nah, kalau sekarang gue ke anak gue lebih apa ya? Lebih mengingatkan. Oke. Nggak maksa. Jadi dianya juga flow gitu aja ya, nggak pergi dengan aduh gue terbebani. Iya. Jadi kan ya biar hati dia yang ngasih ke sana. Jangan karena kita maksa-maksa tapi mukanya manyun nyampe gereja kan juga nggak akan bener lah gitu. Dulu terpaksa Kak Dion disuruh. Ada beberapa titik ya. Kita pernah di masa itu. Kita pernah ya. Seringnya dia. Iya, karena Kan pengen tidur sampai siang nonton Unyil. Doraemon. Doraemon aku udah SMP soal. Aku tuh waktu kecil tuh Unyil, Lone Ranger, Rumah Lone Masa Ranger, Depan, Silverhawk, Kisah Serumpun Bambu, Aneka Ria Safari Ada. gitu. album minggu. Iya, album ini. Iya. Jadi kan pengen tidurnya nggak boleh. Secara kan papa kita orang lama. Iya. Papaku itu Miss Dinar pertama pribumi di Gereja Kemuning. Mantap. Nyesat. Secara ya, Iya. kayaknya rumah bau dupa. Ayo begini. Ya, jadi Dan kan, dulu bener diingetin, ayo gereja. jadi gereja tuh kan misalnya jam 7. Nah, jadi jam 5 kita semua udah dibangunin. Aduh. Dibanguninnya pakai lagu apa? Rock and Roll Elvis. Natal, lagu Natal. Nah, setengah 6 tuh jendela udah dibukain semua. Nggak Natal nggak, hari Minggu biasa juga jendela tuh dibukain setengah 6. Dia setelin lagu rock and roll dengan speaker-speaker gede di rumah kan. Biar bangun. Buang gitu. Jangan ya. Mau nggak mau bangun nggak? Bangun. Kan kita kesel bangun tuh sampai Bukan happy. Bukan happy sampai akhirnya di momen dimana udah SMP punya teman ke gereja bareng nih. Oh, oke. Janjian di gereja gitu. Motivasinya nggak cuma ke gereja kan, ketemu seseorang kadang kan. Nah ini temen ini kan luas ya. SMA, SMP ketemu teman, janjian ke gereja bareng. Kuliah udah lepas SMA, kuliah udah nggak gereja. Tapi sama sempat orang ini tua. nggak sih Kamaya sempat jadi putri altar atau kalau nggak lektor atau apa di gereja? Enggak. Waktu muda? Nggak pakai hati, nggak ada hati ke situ. Ikut aja. Jadi Kalau tugas-tugas. cuman ngeliatin orang-orang aja. Jadi benar-benar terlibat di tugas-tugas gereja itu justru pas kuliah itu paduan suara dan mudika. Nah, Dulu itu belum OMK. belum disuruh lagi itu juga ya. Dijebak sama mamaku, datang ya nanti ada doa lingkungan di rumah om ini gitu kan. Datang ternyata pembentukan OMK, Mudika kering gitu, dulu masih kering kita nyebutnya kan. Betul. Dijebak, voting, ternyata aku yang disuruh jadi ketua Mudika lingkungan. Itu jebakan semua. Betul. Jebakan. Iya. Jadi ya Itu kan muda-mudi yang Katolak, gembul semua di situ. Untuk jadi Katolik maksudnya gitu ya maksudnya. Waktu Natal pun seperti itu Kamai. Zaman-zaman Natal pun orang tua masih iya kan, mengingatkan, misa "Hai, pagi. Jadi gereja, malam Natal misa." tidur siang, nanti malam ke gereja. Oh, diingatkan Harus gitu tuh, ya. Harus Beda itu. Son kalau gua pribadi kan memang Ya. dari kecil udah tumbuh di lingkungan Katolik ya. Bahkan dari kecil pun juga sudah aktif di Gereja. paduan suara anak dan lain sebagainya. Kadang justru ini momen yang dinantikan. Kadang gua juga di Miss Dinar waktu itu ya. Jadi semua orang malah berebut.
untuk Tugas. bukan kok gue ngomongnya tampil ya, tugas misa besar ya. Iya, biasa gitu. Sebuah yang dinantikan. Dan itu tuh bangga banget kalau bisa Bangga banget. Sinar di malam Tapi kalau Natal. misalkan tidak terpilih atau kepilihnya misa yang sore atau yang paling pagi atau yang misa anak-anak, kesannya tuh kecewa. Nggak kepilih. Cuman kalau misalkan yang satu ini udah pasti kepilih nih. Ya, Apa tuh? bakal tampil buat kita Orkes Keroncong Tuan Muda. Halo, kami dari Orkes Keroncong Tuan Muda Tuan Gembira. Kami di sini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Lagu pertama dari kami ada Alam Raya Berkumandang. Selamat menikmati. Alam raya berkumandang oleh hujan mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Alam raya berkumandang oleh hujan mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Ya, balik lagi di Rumah Noni hari ini bersama Pastor Sumardi dan pasangan kita Pak Sutri. Aduh, dengan Pak Sutri itu kayak Pak Sutri. Iya. Pak Sutri ada di Taman Kopo. Kayak iklan layanan masyarakat gitu. Pak Sutri. Ada Kak Dion dan Kak Maya. Kita masih ngomongin tentang tema Natal hari ini ya, Pastor, yang tadi sudah disampaikan bahwa kita jangan pernah lupa ada inti dari Natal ini di balik glamornya suasana Natal sekarang, bungkusannya ada Immanuel, satu konteks, satu diksi yang ternyata maknanya sangat mendalam untuk kita umat Katolik nih. Nah, tapi kalau kita ngomongin keluarga sekarang nih, tadi kita sempat ngobrol dikit dulu kita seperti apa. Ya. Pastor sendiri di keluarga Katolik sekarang, mungkin dulu melihat Natal zaman dulu, zaman sekarang, ada perubahan yang Pastor paling melihat, wah ini beda banget nih Natal di keluarga zaman sekarang. Minta yang bagusnya, minta yang jeleknya. Iya. Lengkap ya. Lengkap gitu kan. Pakai Kalau promo. ada sarapan ya harus ada makan malam gitu. Nanti kita juga makan. Iya dong. Kan makan siang mau udah disiapin. Makanya saya nggak bilang. Habis makan siang kan. Iya. Masa ada kita? Ada tim. Supaya jelas aja. Supaya jelas. Benar. Apa, Jauhnya Pak? romonya datang ke itu jauh. Sampai Gimana Mas? ya yang saya perhatikan Nah. ya, sepertinya kehilangan makna karena tadi dikatakan seperti rutinitas saja, rutinitas belaka, ya, bahwa kalau sudah masuk masa Advent, ya ada pertemuan-pertemuan di masa Advent itu, terus nanti Natal. Jadi keluarga-keluarga sekarang cenderung untuk tadi dikatakan merayakannya dengan seperti ikut-ikutan saja. Tanpa merasakan apa sih yang menyentuh dalam perayaan Natal tadi. Ya. Ya. Tadi saya katakan bahwa yang paling esensial, apakah masing-masing pribadi sungguh merasakan bahwa Allah besertanya. Itu yang paling pokok itu ya. Natal itu ya. Itu yang paling pokok. Nah, jadi ada hal yang boleh menjadi keprihatinan lah, bahwa kita diingatkan untuk kembali kepada yang esensial. Tetapi ada bagusnya, ya, banyak yang bagus juga. Saya pernah melihat bagaimana keluarga itu bersama-sama menyusun pohon Natal ya. Menghias pohon Natal. Menghias, lalu setelah disusun itu kan Dijual. Berarti bisnisnya gitu. Bisnisnya. Itu bisnis. Lagi live shopping. Live shopping. Oke kakak boleh ya kakak. Ini pohon Natalnya bisa dihias kayak gini kakak, bagus. Ukurannya juga cukup kecil. Jadi bisa disimpan di mana aja, bisa dipindah-pindah. Tuh kayak gini contohnya kakak. Berapa, Nut? Apa itu yang copot? Iya, jadi masih ada memang rutinitas keluarga menghias seperti itu, Jadi Pastor. artinya kita lihat nilai positifnya. Iya. Ya. Karena di dalamnya ada nilai kebersamaan. Saat untuk menyusun bersama pohon Natal, lalu menghiasnya dengan kreativitas anggota keluarga, itu orang tua membiarkan, saya lihat, membiarkan anaknya mau nempel apa, nempel itu segala macam. Itu menciptakan suatu kebersamaan yang bagus. Dan harapannya di sana adalah bahwa menjadi saat yang spesial, saat yang berkualitas di tengah kesibukan, kesibukan sehari-hari orang tua dan anak di sekolah, mereka bertemu bersama dan di situ terjadinya juga komunikasi. Ini penting ya Pak. Jadi ini penting. Jadi ada makna bahwa keselamatan itu terwujud saat komunikasi yang tadinya mungkin tidak sempat untuk bertemu dan ngobrol, saat itu adalah menjadi momen yang spesial terjadinya komunikasi. Itulah keselamatan. Betul. Secara sederhana gitu ya. Secara sederhana kita. Momennya adalah saat berkumpul. Jadi kalau misalkan lagi ngias pohon Natal nih, Nat, ngobrol semua kan, wah udah selesai, tapi obrolan belum. Kita hias pohon siapa yuk? Gitu. Benar. Ibu Maya pohonnya belum dihias, ayo langsung ngabring ke sana gitu. Kalau di luar negeri mungkin bisa bantuin tetangga karena mayoritas adalah merayakan Natal gitu ya. Kayak kita lihat juga kemarin di story-nya Cipet tuh di Melbourne Brisbane ya. Brisbane. Itu tetangga sampai pagar-pagar dikasih lampu hias. Waduh, cakep banget Pastor. Cuman ya ini yang lucu ya, saya pernah lihat di media sosial Son, ada seorang kakek-kakek udah lebih dari 80 lah umurnya ya. Tiap hari 6 bulan terakhir dia latihan beban.
squat jam, ngangkat barbel, ngangkat berat dan lain sebagainya hanya untuk 1 menit yang berharga. Apa itu? Yaitu ketika Natal datang, dia datang nyambut cucunya diangkat untuk masangin bintang di atas pohon Natal. Itu kan indah. Mau nyari cangkeng. Nah, jadi dia latihan oke. beban tiap hari. Anaknya pas sampai bingung mau ngapain, ternyata dia cuma pengen ngangkat cucunya Biar masang bintang. masang bintang di atas. Artinya keluarga tuh harus menciptakan sendiri momen ya mungkin ya, Pastor. Maksudnya di zaman sekarang dengan kesibukan, kemudian keindividualitasan, anak fokus dengan gadget sendiri. Natal sebenarnya kita bisa cari momennya di mana orang tua ini bisa mengajak anak-anak ini untuk menyampaikan berita gembiranya juga. Ya. Kamaya Kadin masih melakukan itu pasang Makanya pasar heula bahan kue. Jadi anakku yang kecil tuh si bocil pengen bikin kue sama Oke. oma. Oke. Mumpung oma nggak sibuk Sama jalan-jalan. oma ya, bukan sama mama. mama bukan Nah, oma. mama nggak pernah. Oh iya. Aduh sombong lagi, mama nggak pernah. Jangan, salah resep nanti. Jadi dia pengen bikin kue karena dia udah mulai libur kan, nunggu Ya, bagi oke. rapot, anak-anak tiga-tiganya udah nunggu bagi rapot. Jadi kami pagi-pagi ke pasar beli bahan-bahan kue tadi ke toko bahan-bahan, belanja udah, terus tinggal order aja ya, terus udah nyampe rumah ketinggalan terigu, pergi lagi gitu-gitu. Jadi bikin kue bareng masih. Oh, anak-anak juga ya. Terus dulu kakak-kakaknya yang 2 itu kita suka menghias pohon bareng. Oke. Sekarang kan papinya sama mamanya super sibuk ya. Ayo. Papa sibuk, mama arisan. Benar. Jadi aku cuma pesen gini tadi sama kakaknya, Jo, nanti beres bikin kue pasang pohon Natal ya sama Al. Nanti malam Natal mau dateng nggak Santanya bawa kado? Karena tadi udah check out Shopee kan pagi. Oke. Wah, subuh. Iya. Gue beli ini buat si kakak, gue beli ini buat si Jojo, beli ini. Terus request drivernya pakai baju Santa. Paket. Enggak, Tanggal 24. kita bikin itu berawal dari anak yang gede, tradisi terus sampai yang kecil. Coba kamu tulis request ke Santa minta apa. Surat dong. Nanti kamu berdoa. Kamu Dan yang minta. gede masih percaya. Yang gede udah enggak lah. Iya, udah makanya. tahu, sempat kita bohongin kan, udah tahu benar Iya. kan. Enggak bener kok, ada yang nonton bener. Gimana nyelamatinnya ini? Ada. Nah, Santa ada. Iya. Ada. Oh, Bapak Ibu yang nonton jelasin. jadi itu berlanjut ke adiknya. Udah bikin surat. Amplop. Coba kamu ambil rumput, masukin ke sepatumu atau kaos kaki, simpen depan. Di teras. Kamu tidur deh, teras. Nanti pagi kamu bangun, semoga tuh Santa sama Rudolf tuh datang belok bawa request kamu. Masih gitu, masih. Sampai Natal Masih. kemarin masih. Dan yang kecil kan request ukulele. Oh, Ukulele. oke. Kalau Iya. pecel lele banyak, Bu. Ada. Ada yang sambal kacang tuh daerahnya. Enaknya pecel lele. Iya, jadi laku ya. Fokus. Iya. Natal ada pecel lele di sana? Kalau yang gede kan udah mintanya amplop duit. Oh, oke. Yang kecil tuh lagi sama Oma. Oma nggak nulis surat buat Santa. Minta apa Oma ya? Oma minta uang aja. Jadi sepatu Oma juga gue pasang. Tahu aja Oma Jadi, yang mintanya mentahan. Jadi yang Oma amplop, kakak udah kenal ngerti duit lah ya, kakak amplop, Oke. nomor 2 amplop, yang ini kado sendiri, gitu si ukulele itu. Kenapa ya ada harganya, emang Santa belinya di toko? Gue lupa Tapi maksudnya beberapa kebiasaan tradisi Natal itu masih ya, walaupun Masih. nggak tahu sepakat apa nggak, mungkin ada yang sepakat yang tidak. Ya. Tradisi ini banyak kan kita adopsi loh. Betul. Nah, tradisi-tradisi kayak misalkan termasuk beberapa lagu Christmas Carol segala macam. Tapi kita masih nyaman melakukannya dan menurut kita ya Malah happy, malah bukannya happy bukan gitu. nyaman. Nah, tapi masih dilakukan tradisi-tradisi. Satu tradisi yang gua hilangkan, tidak beli baju baru di hari Natal. Waduh. Oh, tapi nyewa. Rental Evoy tahu di mana? Boy production. Kalau saya mah ya nyangkanya Kamaya emang nggak stop beli Baju baru, Natal. nggak. Minta sama tetangga. Kan gue udah beli tadi check out Shopee, terus bilang, "Pi segini, Yembersnya gue Sabtu nanti." Oh gitu. Rembers Gue lagi yang mini. tegang, gue yang tegang. Tahu, yang tegang. Kalau dia udah gini, Betul. apalagi. Pastor, ini juga fenomena yang ada nih ternyata Tradisi ya? Santa. Lalu pohon Natal, menghias pohon Natal. Walaupun juga Santa dan pohon Natal tidak diceritakan di Alkitab ya, Pastor. Tapi ini masih oke kah menurut gereja Katolik untuk merayakan Natal dengan tanda kutip gimmicknya atau kemasannya yang seperti ini, Pastor? Ya,
Kalau Santa itu biasanya ditemani oleh siapa sih? Santi. Memang Santi tidak seputih Santa. Sinta. Santa dengan Pit gitu Pit ya. hitam. Pit hitam Hmm, katanya ya. Jadi ini sebenarnya proses edukasi untuk anak-anak gitu ya. Kalau yang ditangkap Pit hitam itu kan itu sudah dikasih catatan tuh sama orang tua. Anak Ini, nakal. nakal segala macam. Nah itu kan ada edukasi supaya anak itu disadarkan. Ya disadarkan. Setelah disadarkan itu kan anak itu kan nangis gitu ya. Oh gua nggak akan lagi gini. Mau dimasukin karung pakai sampah. Nah, Iya. tomat Gitu ya. katakanlah gitu ya. Nah itu setelah itu kan diberi hadiah sama Santa. Ya. Artinya ada edukasi dan memang proses abstraksi anak-anak itu belum sampai. Bagaimana menjadi orang baik itu belum sampai. Dengan cara yang Ya, bisa mereka terima. Tetapi Gitu ya. ada sebuah simbolik di situ. Ya. Bagaimana perilaku anak itu hendaknya perilaku yang baik lah katakan. Ya. Oke. Kalau baik itu nanti dapat hadiah. Ada reward gitu. Reward. Nah ini kan sama saja dengan proses Allah beserta kita, Allah yang menyelamatkan itu. Artinya di sini ada perilaku-perilaku anak-anak yang diluruskan. Itu Ya. budaya Santa itu ke sana sebenarnya. Ya, Bagaimana anak-anak mengalami situasi Natal. Ya. Makna Natal, Allah beserta kita, Allah yang sungguh menyelamatkan. Dalam hal ini anak-anak berubah dari cara perilaku yang lama ya atau nakal atau apa terus menjadi anak yang baik. Nah, itu mungkin salah satu juga patokan kenapa di masa Advent ini ada pengakuan dosa, Pastor ya. Itu ada juga. Salah satu untuk Satu meluruskan, untuk meluruskan yang jalan belok-belok tadi tadi. yang bengkok. Wajib, Pastor? Wajib. Itu ngerasa udah sama ulah. Iya. Ngerasa udah nggak berdosa sama Like angel. Nggak justru ini kan mewakili pertanyaan umat. Emang wajib. Umat kan begitu. Kan nanti Paskah apa lagi? Jadi- Wajibnya yang mana? Natal atau Paskah nih pengakuan dosa gitu. Gini kita mah menghindari wajib atau tidak wajib Ya. ya. Nah, bukan militer ya. Tapi kita teh sadar ya. Iya. Dalam keseharian tuh siapa sih yang tidak pernah jatuh ke dalam Iya. kesalahan? Tuh. Itu kan kita butuh untuk diperbarui hidup kita gitu ya. Nah, gereja menyediakan sakramen tobat. Ya. Sakramen itu tanda kehadiran Allah, di mana di situ Allah menyelamatkan melalui pengakuan dosa. Oke. Nah, itu kesadaran. Kesadaran. Oke. Soalnya kan dosanya diulang-ulang ya. Iya. Jadi kan kurang Repeat. lebih itu nanti aja lah ditabung dulu. Ini bagi cireng yang yang akan tayang ya. Oh, acara tetangga. Iya. Maaf ya. Di bagi cireng tuh dijelaskan sama Romo Iwan. Karena ada pertanyaan, kalau orang ngaku dosa tuh pasti diampuni nggak? Oh, oke. Lu tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah Diampuni karena kamu mengaku dan merasa bersalah. betul, Pastor, diampuni. Dan Romo yang memberi pengakuan dosa kan juga diberi Betul. kuasa untuk. Soalnya abis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastor. Jadi nggak usah jawab di sini. Jangan. Ini di situ. Disiarkan ya. Pengakuan dosa langsung. Jangan, atuh jangan. Oke. Nah, Itu, saya nambahkan sedikit Iya, ya. iya. Jadi orang yang mengaku dosa ya itu kan sakramen. Harus percaya pada berkat sakramen. ya. Oh. Nah ini intinya. Iya. Allah pasti mengampuni, pasti mengampuni. Tapi orang teh jadi benar atau tidak mah punya kehendak bebas lagi. Iya. Oh, oke. Eta jadi diulang-ulang terus teh orang Iya. teh punya kehendak bebas. Sungguhkah merasakan berkat pengampunan? Jalankanlah yang baik. Iya. Tuh. Itu Esensinya juga kan tidak berbuat dosa laginya itu yang Itu yang susah ya. sulit. Susah ya udah, susah banget. Nah, Iya, namanya juga manusia. Tapi ini kalau Sony pengen mengaku dosa di Katolik, boleh nggak katanya, Pastor? Harus Doa. baptis Katolik dulu. Iya. Tapi doa waktu itu novena Oh terkabul. iya. oh, Belum Beda novena. nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu kan udah dikasih wild card Iya. sama Tuhan ya. Iya. Masih nggak dipakai juga. Iya. Kapok-kapok si Sony. Sudahlah, jangan bahas Sony, mending kita bahas dulu para Frater Fermentum yang mau nyanyi berikut ini. Halo, perkenalkan kami dari Senari Tinggi Fermentum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Berikut kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Somewhere in My Memory.
special people, happy faces I can see somewhere in my memory. Christmas joys all around me, living in my memory. All of the music, all of the family, all of the music home here with me. Oh, somewhere in my memory, Christmas joys all around me, living in my memory. All of the music, all of the magic, all of the family home here with me. Kembali lagi di Rumah Nani edisi spesial Natal. Yeay! Pastor, Ya. ini nih kalau kita pergi ke mall ya, mall manapun. Mall. Kalau kita Mall. ngomongin Mall. mall, suasana Natal itu sudah dimulai dari awal Desember Ya, bahkan. setuju. Mulai dari pernak-pernik, aksesoris, Diskonan. diskonan, Sampai baju karyawan. baju karyawan, aksesoris. Nah, dan yang nggak kalah menariknya adalah suasana dibangun dengan lagu. Iya. Nah, lagu-lagu Natal banyak banget, Pastor. Tadi kita di awal sempat sharing nih lagu masa kecil yang sepertinya pilihan lagunya itu dari sekolah minggu saat itu, saat kita kecil. Nah, zaman sekarang nih, sebenarnya kita juga dengar lagu ini udah lama nih, kayak All I Want for Christmas Is You. Mariah Itu Carey. Mbak Mariah ya. I'll be home for Christmas. I'll be home for Christmas. Terus George George Wham Michael. itu apa? Last Christmas I Last Give You My Christmas. Heart. Nah, sebenarnya Pastor, kita tidak mau melihat, oh ini jangan, ini boleh, bukan seperti itu. Tapi supaya kita ini bisa kembali ke Immanuelnya ini tadi nih, Pastor. Kita harus pandai memilih nggak sih mana yang untuk diri kita. Tapi di satu sisi kan mungkin ada beberapa yang kita bisa tersentuh dengan hal-hal yang itu tadi. Tidak harus esensinya mendalam tentang kelahiran, tapi suasana yang dibangun dengan lagu-lagu dengan tema Natal walaupun isinya bukan menceritakan kisah Natal. Nah, itu banyak loh Pastor di lingkungan kita. Menurut Pastor gimana untuk yang gitu ya. Nah, kita mungkin memahami dari segi orang memberi nuansa ya, atau suasana. Mendekorasi gitu ya. Jadi ini teh mau Natal sebentar lagi gitu ya. Kita juga jangan lupa bahwa suasana itu juga memperhatikan pasar ya. Jadi ya waktunya aja tinggal kita lihat. Ini bukan sarangnya Bapak Jadi, Ibu, ini adalah cuan. Maka kalau untuk sasarannya pasar, ya mereka pasti tidak akan memperhatikan lagu-lagu itu tepat atau tidak. Oh, gitu iya. ya. Memang kita tidak bicara soal yang ini gitu ya. Ya, itu ya udah namanya di tempat umum, publik, ya memang ada pasar yang disasar ya oke lah gitu. Tapi untuk gereja sendiri itu punya liturgi ya. Ya. Nah, jadi itulah kita bisa merasakan lagu-lagu Natal itu dalam konteks liturgi. Ya. Nah, ini yang artinya di sana dipadukan dengan perayaan liturgi itu sendiri menjadi satu kesatuan gitu ya. Tetapi kita juga mendengar ada lagu-lagu lain yang bernuansa Natal dan itu memang sesuai dengan apa yang dikisahkan tentang Allah beserta kita itu. Juga banyak gitu ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa melarang yang di ruang publik. Di ruang publik, ini kan ruang publik dan ini ruang gereja katakanlah. Pasti di sini akan terseleksi lah gitu ya, tidak sembarangan. Tapi di ruang publik ya udah demikian adanya. Hanya kita boleh sadar saja umat beriman ini bahwa kita tidak semua di ruang publik ini bisa kita katakanlah sebagai sesuatu yang
menjadi acuan kebenaran atau apa seperti itu iya, ya. iya. Nah itu aja sih. Betul. Tapi kalau ngomong ini Pastor nggak boleh juga kita jadi sebagai umat mengkotak-kotakan kan. Betul. Ibaratnya dalam artian, Betul. ini mah lagunya bukan lagu gereja Tema. gua. Ini mah aku mah pengennya lagunya rohani. Nggak bagus tau dengerin lagu Lagu dunia, kan. lagu Jadi dunia. lagu duniawi. Jadi ada judgement seperti Iya. itu. Gimana Pastor penilaiannya? Kalau yang terlalu pengen sakral begitu kan ada umat yang wah terlalu, saya sih lebih setuju dengan lagu-lagu Katolik yang itu bukan lagu liturgi. Jangan kita dengar, itu mah lagu dunia. Gimana Pastor? Ya dalam konteks tadi di mall atau apa gitu ya jangan ke mall atau kalau nggak mau denger itu mah. Ya berarti itu jawabannya Jadi ya. sekali lagi karena memang ini ruang publik dan ruang pasar gitu ya. Jadi itu ada bagian dunia yang boleh kita maklumi. Iya. Ya, kita sadar dan tahu gitu loh. Tetapi kita sendiri jangan terbawa ini kan sih sebenarnya ya. Bahwa kita juga punya lagu-lagu yang bernuansa Natal dan liturgi juga yang tadi. liturgis. Betul. Seperti itu gitu loh. Kan Protestan gimana Son? Sama Ada yang lagu sebenarnya. liturginya ada juga. Sebenarnya kan lagu-lagu Natal kalau kita mau bongkar nih ya, makanya ada istilah Christmas Carol. Christmas Carol ini adalah lagu Natal yang berkembang di masyarakat tertentu. Di luar gereja Di kan luar dinyanyiin. gereja, Iya. tapi berkembang di masyarakat tertentu. Nah, karena tumbuhnya dari masyarakat bukan dari lingkungan gereja, makanya yang dibangun adalah suasana Natal, lingkungan kanan kiri segala macam. Makanya tadi kayak White Christmas, terus lagu-lagu yang mungkin kalau familiar, lagu-lagu banyak yang dinyanyikan sama Mas Michael Bublé. Mas Michael Bublé. Mr. Bean juga kan ada edisi Natal caroling kan Mr. dulu. Bean. Iya. Banyak kan memang karena kesana gitu. Nah, tapi kalau untuk Kadion sama Kamaya nih memperkenalkan nuansa Natal ke anak-anak nih, salah satunya lewat lagu. Boleh nggak sih? Ada anak yang dengerin lagu ini nggak? Sekali lagi kita nggak ngomong lagu ini tidak boleh dengar, tidak. Silakan saja. Kayak Last Christmas I give you my heart, but the very last day you give it away. Itu kalau ditilik putus. Itu lagu cinta gitu. Tapi anak-anak dengerin ini nggak sih di saat Natal? Diizinkan di Mungkin karena suasana juga. Terus kan mereka lihat TikTok atau lihat. iya. Nah, di TikTok tuh udah mulai tuh lagu-lagunya. Lagu pop dikasih lonceng, lagu Natal. Iya benar ya. Kling klang kling klong kling klong. Jadi lagu Natal. Benar. Iya, dan sosial media juga berperan dalam hal ini. Iya. Kok Kadin ngelarang nggak sih kalau ada anak itu mah bukan lagu Natal? Diingetin atau terserah lo nggak apa-apa selama tidak merubah esensi atau tipikal yang gimana nih? Gue sih nggak, Nyantai aja. santai aja untuk lagu mah. Tapi yang gue lebih ingatkan itu, kamu itu Natal itu setelah gereja pulang harus ngumpul keluarga. Titik. Iya, Titik kita itu. masih. Gue masih. Sestrik itu. Iya. Iya. Baru kalau udah gitu sorenya mau main sama teman baru boleh. Boleh. kumpul dulu. Tapi utama dulu kumpul Bersama dulu. dulu, ya. Yes. Menu babinya masih apa yang masih. ada? Aku biar mampir nih. Berenebun kacang merah. Aduh, berenebun kacang merah, Iya, Manado itu. berenebun tahun lalu sama Masak sate ya, pedas, sate masak pedas. kita masak. Masak Kita bareng juga. Masak. Jadi dia baru bilang kemarin kan aku kerja. Heeh. Nyokap lu udah bikin list daftar makanan buat Natal. Yang ketar-ketir gue lagi. Katanya. Ya kan gak Ya kan gue bagian belanja sama ini ya. Karena kan aku tinggal sama mama. Iya. Otomatis kakak-kakak kan semua datang. Iya. Dan mamaku kan ngapalin. Oh, anak paling gede suka ini, menantu ini, cucu yang ini, doyannya ini. Diapalin. Dia apa nggak host rumah Noni sukanya menu apa gitu? Babi, gue udah bilang babi. Oke, jadi artinya tradisi-tradisi termasuk tadi mendengarkan lagu, berkumpul, itu tuh masih kental dilakukan di keluarga. Masih. Masih kita mah orang lama. Lu nggak ada habis deh lu. Pasti dicari tuh. Iya. Dicecer Tapi kemana kamu? Ada ini nggak sih anak-anak ada dalam tanda kutip Rebel. rebel nggak? Enggak, berani. gue pengen ketemu. Nggak berani. Artinya harus dipaksakan ke hal-hal Segitu seperti ini. galaknya efek dari bapakku ke mamaku. Bapakku udah nggak ada, mamaku dia menerap Natal itu di rumah. Saatnya keluarga. Oma masak buat kalian kesukaan kamu. Wah, merinding Cucunya gue. 8. Kesukaan kamu nanti. Iya, 8 menu dong. Hari ini kita ke rumahnya Maya nih. Iya, open house lah. Iya. Tapi ini justru yang tolak belakang nih. Son. Iya. Justru yang mau ditanya sekarang Natalan bagi para pastor tuh kayak gimana sih? Iya. Karena gini loh, pastor dengan masuk masa Advent sudah berarti jadwal full book. Iya, Ya kan? kerja itu. Ya, kerja banget itu kan. Belum nanti pengakuan dosa, bantu di paroki mana terus keliling sampai dengan perayaan malam Natalnya dan juga Natalnya, belum Natal anak-anak. Ya, sedangkan juga pastor manusia Punya keluarga.
Keluarga. Biasanya Orang tua dan adik kakak. jauh dari keluarga nih biasanya ditugaskan ya. Pastor cerita sedikit dong. Kangen nggak ngumpul sama keluarga besar gitu? Atau kita balik, udah lama kumpul sama keluarga terakhir kapan pas Natal, Pastor? Waduh, udah usia berapa? Saya masa sudah lupa. Sama Karena keluarga sudah lama sekali. pas Natal. Iya. Udah lama. Sudah lama. Oke, tidak kita hadirkan. Kasih. Aduh, kaget. Saya juga kaget ngomong gitu. Bukan rumah noni, tali kasih. Kali kan? Iya. Oh, tapi udah lama, Pastor ya? Orang tua sudah di surga. Oh. Makanya gua kaget sambil ngomong begitu. Ketika mari kita hadirkan, nanti kita turunkan dari Keluarga itu kan adik kakak. Oh iya benar. Iya, tidak hanya orang Adik tua. kakak, ponakan. Ponakan. Gimana Pastor? Begini, kami itu sungguh merayakan bersama dengan umat ya. Oke. Artinya itu juga menjadi keluarga. Dirasakan bagaimana umat Allah itu sudah menjadi bagian dari hidup. Ya. Ya, maka itu menjadi bagian dari pelayanan yang penuh dan total untuk umat gitu ya. Nah, keluarga itu kan menjadi artinya tidak bisa dihilangkan relasi hubungan darah mereka bahwa itu keluarga inti gitu ya. Tetapi posisi saya sebagai imam itu sudah milik Tuhan dan milik umat. Itu ya. Jadi esensinya di sana. Jadi tidak pernah disebut kesepian karena sudah bersama dengan umat. Oke. Umat pasti banyak yang ngundang dong kalau Natal. Pasti eta mah ada Ngirim jelas. ngirim loba Yang nama ngirim banyak. gitu. Tapi berarti kalau gitu selama tidak memilih umat tertentu untuk maksudnya hadir ke rumah umat tertentu, berarti kan merayakan bersama dengan para pastor. Betul. Pengen tahu dong pastor dan frater tuh gimana sih kalau lagi ngerayain Natal? Iya. Karena kan secara misa semuanya Iya. capek. Betul. Aduh. Tahan dulu Pastor jawabannya setelah kita lihat dulu. Ini dia Baik. persembahan pujian Iya. dari Keroncong Tuan Muda. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakar, lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai
Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Woi, Dan kacang polong satu bukan saya. Pak. Bukan kacang polong. Kacang polong Please, ketemu. itu bukan kacang polong. Oh ini Dragon Ball, keluar Bukan. naga Senlon. Bukan. Ini lebih kayak ini Pak. Apa tuh? Giwang. Kan cincin lo hilang tuh. Oh iya. Apa tuh aki? Enggak, gue bingung tadi apa nih? Ini dari sini. Oh tuh. dari situ. Iya iya iya. Oke. Ini cocok nih dipakai Mbak Maya, Giwang. Hijau, sama Ya, hijau. kan? Oke, ini kita tema Natal tahun ini buat kita menarik sekali ya Not ya, karena kita pernah ngobrol dengan Pastor Ferdinand suasana Natal di negara lain, tapi supaya kita jangan lupa juga bahwa ada yang esensial loh, diri kita sendiri dan lingkungan terdekat yaitu keluarga. Betul. Dan sudah diingatkan tadi sama Pastor bahwa wah keluarga ini ternyata punya tradisi masing-masing. Betul. Termasuk keluarga dari pastor sendiri yang ternyata udah bukan milik keluarga lagi, udah punya umat dan punya Tuhan. Nah, Sudah berkumpulnya justru dengan malah pastor. keluarganya Pastor Sumardi itu adalah para pastor dan frater. Nah. Yang gimana sih tadi belum sempat kita jawab Iya. untuk Natalannya para pastor Iya. dan frater. Ya, baik. Kami itu pertama memang pelayanan dulu. Itu utama. Ya, Oke. utama gitu ya. Nah itu. Setelah itu kami mengambil waktu untuk makan bersama. Itu pasti ada. Ya, dengan tentunya menu yang spesial. Oh, Memang tiap hari makan bersama, Rumahnya tetapi di mana, Roma? jam berapa? Nah, itu dia. Pastor? Mau dong. Terus. Artinya di sana ada momen atau suasana Natalnya itu, ya dengan ada menu spesial, kadang ada pastor yang memasak secara khusus yang Jadi bisa nggak mau kalah sama masak. keluarga nih pastor juga Betul, masak. seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi tadi utamanya dulu pelayanan dulu. Iya. Setelah itu kami Pulang. kumpul. Oke, berkumpul. Ya, seperti itu lalu merayakan dengan makan bersama. Karena mungkin masing-masing pastor berasal dari daerah yang berbeda, bisa Betul. membawa wah daerah saya makanan ini, makanan Dan ini, belum jadi tentu lebih semua berwarna. dikunjungi keluarga juga di saat Natal ya. Rata-rata pastor mungkin selain pastor sendiri, ada nggak sih keluarga pastor yang Natal tuh suka berkunjung gitu atau pastor yang cuti untuk mengunjungi untuk keluarga. keluarga ada nggak sih? Tapi atau boleh atau tidak kan? Boleh, ada Boleh aja, ada yang kadang keluarga yang datang ke biara gitu ya, pastoran gitu ya, seperti itu ada Oh, juga. boleh aja. Ya boleh aja. Misalnya tadinya sebelumnya ikut misa dulu, lalu kumpul seperti itu. Asal berkunjung. tidak Tidak numpang makan doang. itu bagian. itu kita. Itu kita. Asal maksudnya tidak mengganggu jadwal tugas pastor tersebut untuk memimpin misa dulu segala Iya macamnya. betul. Jadi yang utama pelayanan dulu. Pelayanan dulu, ya. Pelayanan ini seperti ini. Karena ini adalah contoh bagus nih Son, kalau Ya. misalkan pastor mengutamakan pelayanan dulu, ini juga kan jadi contoh bagus buat umat nih ya, bahwa juga Natal bukan makan-makanan dulu, tapi kita ke gereja Ya. dulu Ibadah. untuk ibadah. Dengar firman Selesai itu baru kita memang mau menghabiskan waktu bersama keluarga, mau Ya. jalan liburan, mau main kemana segala, Ya. baru dilaksanakan. Betul. Karena sekarang kalau kita lihat keluarga yang makin kesini kayaknya ya, nggak tahu mungkin Kak Dion sama Kak Maya ngerasa juga atau enggak nih gitu, bahwa keluarga yang kompak, yang memang juga bisa menuntun anak-anaknya ataupun juga anggota keluarganya kembali ke jalannya Tuhan gitu ya. Kayaknya itu jadi juga perwakilan gereja untuk ya apa ya? Ya anggap kalau Versi gereja kan kecilnya, satu ya. tempat nih gitu ya. Dan membawahi area tertentu dan disebut paroki gitu ya. Tapi kalau ada gereja-gereja kecil di dalam rumah tuh kayaknya lebih gampang nggak sih pastor gitu untuk mengembalikan esensi Natal ini gitu buat Di keluarga. di keluarga-keluarga gitu. Nah, Ada kalau ada kesadaran dari keluarga masing-masing gitu. Nah gitu ya. Memang akhirnya di tengah perkembangan zaman yang begitu hiruk pikuk gitu ya. Ini hiruk pikuk sekali memang ya. Penting sekali Natal keluarga itu ya.
tadi ini menjadi contoh yang baik gitu ya. Artinya oke, setelah gereja kumpul. Nah, seperti itu. Jadi ada ritualnya dulu, kita bersama, perayaannya dulu. Setelah itu kita berkat dari perayaan itu dibawa ke rumah. Kumpul seperti itu ya, walaupun tidak terjadi percakapan yang apa gimana, tetapi ya tadi kumpul dan makan bersama segala macam, itu suatu berkat gitu ya sebenarnya. Itu artinya memang keluarga harus mencoba untuk memberi saat seperti itu. Mau tidak mau ya. Jadi diciptakan sendiri momen. Jadi harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Ini ya. Iya. Ara, ragil. Itu mau dagang gitu ya. Orang boleh cari harta sana sini gitu ya. Apakah punya waktu yang spesial untuk keluarganya? Belum tentu. Apapun alasannya, keluarga itu prioritas berarti. Betul, karena itu yang tadi saya sebut, harta yang paling besar itu adalah keluarga. Karena di satu sisi juga jangan sampai kita itu menunggu momen siapa tahu tahun depan nggak bisa ngumpul lagi. Maksudnya itu adalah satu konteks yang wah ngeri coy. Maksudnya syukuri hari ini salah satunya saat punya kesempatannya ya lakukanlah gitu loh. Ini baru kejadian. Beberapa waktu lalu salah satu teman baikku kembali ke rumah bapak gitu ya. Sebagian hati nggak ngasih nih Master, tapi sebagian hati lagi kita mesti bersyukur. Kenapa? Doi bisa Natalan di surga, coy, lu bayangin ya. Natalan di rumah aja udah happy. Gimana kalau Natalan di surga? Tapi ini yang Sony bilang tadi, next year mungkin lu belum tentu masih ada gitu. Ya, terus juga ya menurut Sony berarti kalau gitu yang terbaik adalah yang bisa dilakukan saat ini loh. Betul, karena seringkali kita tuh mencari pembenaran ya. Maksudnya sudah jelas kita lahir tuh dari keluarga, itu yang paling gampang. Kita tidak lahir itu kita tidak ada teman. Kita tidak ada teman dekat, tidak ada sahabat, tidak ada atasan, bestie nggak ada. Kita lahir itu hanya dengan keluarga. Maka syukurilah keluarga itu saat kita masih punya kesempatannya gitu. Pertama kehilangan sosok ayah dulu gimana Kamai saat biasa? Itu kan walaupun tadi dibilang wah dibangunin segala macam, saat itu mungkin kesal, tapi saat nggak ada. Itu pun sama Kamai. Sedikit cerita ya. Bokap gue itu sering banget nelpon dari zaman sampai gue kuliah, sering banget telepon, cuman udah makan deh, udah gitu. Terus teman gue, lu masih telepon bokap? Lu enggak? Karena kita akan merasa kehilangan saat kita tidak mendapatkan perlakuan itu lagi. Sampai Natal yang segitu berkesannya dengan ayah dulu sampai akhirnya kehilangan. 2001 tuh papaku meninggal kan. Nah di situ tuh aku harus menyembunyikan air mata. Karena kalau aku nangis nanti mamaku nangis. Oke. Iya, jadi sedih. Jadi maksudnya di situ belajar untuk meneruskan si tradisi kumpul, harus kumpul. Jadi kebetulan kakakku yang paling besar dia gerejanya di GKI bersama istri dan anak-anaknya. Nah kakakku yang nomor 3 Katolik sama kita. Mertuaku Kristen. Nah kakakku yang nomor 2 mualaf Son. Romo. Tapi tradisi itu masih kami kumpulnya masih. Jadi jadi kami kalau misalnya masak, misalnya ada menu khusus tadi kayak Brenebon B2, kita ngomong dulu nih sama kakak ipar yang nomor 2. Aku nanti mau masak ini loh Bun gitu ya. Ya nanti aku masak sop apa dia apa? Iya kemarinnya udah untuk yang Natal kali ini kan kita di rumah udah siapin. Dia sendiri, oke, saya bawa gulai sama potong. Saya makin pengen ke rumah kok dia. Silakan. Kaya banget menunya kayaknya. Jadi tahun ini mamaku kembali ke menu di kampungnya. Di kampungnya di Cianjur itu, di kampung Kristen itu menu utama kalau Natal adalah semur ayam khas kampungnya, lodeh Sunda, ase cabe. Nah terus ase cabe. Nah terus nanti kakakku yang nomor 2 yang Muslim ini mereka akan bawa gulai kambing. Gak enak Mas Dur. Kenapa? Nggak nyobain. Iya, cuma ceritanya dulu ceritanya artinya dulu. Momen-momen tradisi bersama keluarga itu memang dijaga segitunya. Iya, dan aku doktrin ke anak-anakku 3 orang ini, anakku 3 laki-laki kan, aku doktrin bahwa Natal hari pertama itu wajib kumpul. Keluarga. Hari kedua mungkin kita mau
pergi mengunjungi keluarga yang lebih tua lagi apa senior Atau main atau apa terserah. 25 26 jangan janjian sama teman-teman. Kalau kamu mau janjian sama teman-teman itu tanggal 27. Itu kita udah doktrin sama mereka dari sekarang. Maksudnya itu juga kan dulu yang diterapin ke aku Iya, gitu dan loh. itu berhasil sampai sekarang. Berhasil, dan itu akhirnya membuat kita jadi mengikat diri dengan senang hati untuk acara keluarga. Pastor, tapi kalau mendoktrin seperti itu apakah masih oke zaman sekarang? Zaman Pastor? sekarang. Tepat nggak sih? Esensinya kan tadi bahwa orang tua itu punya kewajiban mengarahkan gitu ya. Iya. Mengarahkan pada sebuah nilai yang memang diyakini sungguh hebat, sungguh bagus, sungguh untuk memelihara tadi keutuhan keluarga, kebersamaan keluarga. Itu yang kita lihat dulu bahwa ada nilai yang harus diperjuangkan. Tentunya kita perlu untuk beradaptasi dengan generasi sekarang gitu ya. Jadi ini kan soal metodenya saja. Iya. Metodenya. Tetapi jangan sampai kehilangan nilai, juga akhirnya ya metodenya juga menjadi sembarangan. Maksa tadi gitu ya. Disesuaikan. Nah, makanya orang tua yang terus ingin berpegang pada nilai akan selalu secara kreatif mencari cara-cara bagaimana ini tujuan ini tercapai. Iya. Ya. Nah, kalau generasi kita ya, kok kita sih saya udah ubanan. Saya Sama generasi loh. berapa gitu ya, beda ya. Pastor. Urutannya gini, sini, Om Steph tetap paling senior Beda. gitu. Ya, jadi ada metode-metode yang memang berubah Iya. gitu ya. Zaman saya ya memang seperti tadi dipaksakan ya. Iya. Itu pengkondisian yang memang katakanlah metode orang tua untuk mendidik ya bisanya seperti Dan itu. saat Zaman itu dulu. begitu. Saat itu Dan gitu bisa, ya. Nah, sekarang ya mungkin kita juga harus punya banyak wawasan orang tua sekarang gitu ya. Kalau enggak malah diadu argumen sama anak ya. Ada banyak ya sudut pandang dari keilmuan itu bagaimana sih sekarang untuk membuat komunikasi dengan generasi apa sekarang itu apa segala macam itu ya, bisa pas gitu ya. Memang orang tua sekarang harus belajar. Satu hal tadi nilai jangan sampai pudar. Iya. Jangan sampai hilang gitu ya. Iya, Nah, iya. itu seperti itu sih itunya. Tapi udah kebayang Kak Dion Kamaya suatu hari nanti saat si sulung sudah usia rebel sudah siap sedang. Sekarang Oke. Sedang. Maksudnya dalam hal Natal ini gitu. Wah, aku Natal ini gua Ngomong sama papi. Mama nggak mau jawab. Iya. Itu gimana? Ya, contoh ya. Udah mulai mengenal lawan jenis, ada ketertarikan. Gas bobogohan. Gua ACC. Kamu mau pacaran boleh tapi harus yang sehat. Lawan jenis. Harus sehat. Iya, harus lawan jenis. Iya. Betul. Dan pacarannya sehat. Intinya satu. Usia sekolah, nilai lu kalau turun, pasangan lu juga turun, putus. Titik. Ya gue udah ngomong. Iya. Kalau gue terapkan itu. Ini bagi rapat nih tanggal 22, nilai kamu turun, cewek kamu turun, putus ya. Terus kalau dibalas gitu gimana? Apa tuh? Papa, mama, kalau bulan ini Nah, berikutnya karena lagi pacaran tuh, aku diajak nih, nanti libur Natal. Wow, udah segala planning. Sama Gue dengerin keluarga dulu cewek. lah. Kan Keluarga berikutnya, cewek. oh iya mau kemana? Yang harus diingat satu, kan kamu harus ada opa oma, Iya. ya kan? Kita harus kumpul tanggal sekian. Coba atur jadwal, geser deh lo. Gue izinin tapi geser. Disesuaikan. Oke. Ya, semacam ini. Pokoknya tetap harus jadi prioritas tuh keluarga sendiri. Iya. Karena agak horor ya kakakku yang paling gede. Anak kamu kemana? Yang ini. Itu Mas lagi ke itu dulu. Kenapa Kenapa gerejanya tadi nggak bareng? Misalnya Iya. ada pertanyaan interogasi yang Oh, oke. ada pertanyaan interogasi pasti. Mohon maaf, ini kakaknya lebih sarum lagi dari Kamaya ya? Iya. Kalau nanya ya. Gila ya, kalau Kamaya aja gila udah kayak investigasi. 3 cowok ya. Oke. Berarti kenapa nggak ke gereja bareng? Oh. Kenapa mesti pisah-pisah ke gerejanya? Gereja bareng dong. Jadi ngumpulnya juga bareng pulang gereja. oke. Nah itu tuh akan ada kata-kata seperti itu pasti gue jamin kalau kita ngumpulnya nggak di jam yang Sama. Dan itu memang nilai yang diterapkan dulu dari orang tua dan itu nempel. Betul. Dan sekali lagi ini adalah impactnya baik. Jadi bukan berarti kalau baik ya harus diteruskan, dilanjutkan karena halnya baik. Nah,
kita geser dikit ke tentang Natal ini nempel ke tahun baru nih. Nih, Karena nggak sedikit juga yang pada akhirnya Long weekend. Iya ya. Iya. Tahun ini ulang weekend lagi. Jadi Pastor, Natal ini kan makanya greeting saya juga Merry Christmas and Happy New Year. Tidak sedikit juga mungkin umat yang sekalian ya udah libur Natal tahun baru yuk. Bukan hanya tentang berkumpulnya tapi liburan gitu. Nah, liburan ini kan identiknya Pastor dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Ini tuh untuk lingkungan umat Katolik apa yang harus diingatkan menyikapi Natal, Tahun Baru Dan liburan gitu. Apa yang harus kita kembalikan lagi nih supaya tidak lepas banget gitu Mo. Ya. Jadi kalau ada umat ya pernah di paroki gitu tanya, Pastor boleh nggak sih ini kami mau liburan gitu ya. Jadi tidak di gereja paroki nih. Oke. Saya bilang. Yang saya ingatkan itu jangan lupa ke gereja. Gitu. Dimanapun. Ya, jadi saat perayaan Natal itu ya ikutilah perayaan Natal. Itu karena yang menjadi utama gitu ya. Ya, nah, jadi itu jangan sampai kabur dengan liburannya tadi gitu ya. Jadi kami selalu akan mengingatkan seperti itu. Jadi kemanapun ya silakan, tapi jangan lupa ke gereja, harus yang pada saatnya ke gereja. Nyambung dikit nih, Pastor, dari jawabannya Pastor ya. Pastor, kalau saya ke gerejanya malam Natalnya aja nggak apa-apa kan? Jadi malam Natal atau hari Natal? Dianggapnya yang penting itu adalah malam Natal lebih penting daripada Karena kalau malam Natal aku tuh udah capek masak Soalnya kalau di hari Natalnya ada excuse juga. Di hari Natalnya, aduh enggak lah banyak anak-anak sudah kalau di hari Natalnya. Udah Banyaknya malam Natal aja. anak-anak gitu. Itu malam Natal aja. Pilihan atau rangkaian pasti. Gereja malam Natal dan Jadi kalau malam Natal itu istilahnya vigili Natal. Vigili itu artinya sesuatu yang sedang kita nantikan. Perayaan itu sudah terjadi tetapi pada malam itu sedang kita nantikan. Oke. Gitu ya. Kayak besok kita mau pergi keluar kota, malam ini tuh kadang suka Wah, excited kumaha gitu ya, excited gitu. Nah, jadi maka liturginya juga berbeda, bacaan firman Tuhannya juga berbeda. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi inilah sebuah rangkaian tadi Sony bilang gitu ya. Ini sebuah rangkaian lengkap. Ya, jadi kalau malam Natal saja berarti belum merayakan Natal. Ya kan hari raya Natal kan tanggal 25. Kenapa mukanya kayak gitu? Kaget Anda. Berarti anak-anak harus tidur siang ya tanggal 24. Terus pegawai suruh pulang. Nih kita tutup cepet aja. Mohon maaf, kalau pegawai emang gak usah suruh pulang. Cari cuan aja. Kan Tempat tetap buka. bukan. Bosnya harus bayar Shopee Pay Later. Obat tagihan. Oke, berarti ini suatu rangkaian. Jadi bukan pilihan Pastor ya. Rangkaian. Wajib ya dua-duanya ya. Oke. Saya tidak suka bilang wajib, Wajib, ya, ya. tetapi Oke. orang dengan paham, maka Dilakukan gitu. Lakukan kalau paham gitu loh. Nah, Malam seperti Natal itu. dan Natal karena isi liturginya pun berbeda. Dan malam Firmannya pun Natal itu berbeda. kita belum merayakan Natal, kita baru mau menyambut Ya. Natal. Nah, Ya. tahun baru. Nah, so, Ada misa juga di Ada tahun baru misa. nih. Kalau aku di Protestan dan HKBP ya. Oh, kumpul. Coy, jam 12 malam kami mulai acara, coy. Ya sharing antar keluarga yang satu-satu ditanya betul, itu. Ucapan terima kasih tahun ini, tahun depan mau Kayak kita mau gimana? bagaimana, kita Resolusi. minta maaf, resolusi. Itu kalau di HKBP yang saya alamin 42 tahun seperti itu. Makanya Bapak udah nggak ke HKBP kan? HKBP asik. Kalau si Parkiran. enggak, kalau si Mama, ayo, hai siap. Udah beda nih siap. Nah, tahun baru Mo. Ini gimana? Apakah mungkin banyak siapapun ini umat Kristiani dimanapun, tahun baru itu identik dengan sudahlah ini saatnya kita senang-senang liburan. Ada momen ke gereja juga? nah, jadi ya ada banyak orang bertanya apakah wajib nggak sih ada misa di 31 dan malam 1. tahun baru gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, secara liturgi gereja tidak ada liturgi malam Gereja tahun Katolik baru. nih ya, tidak ada ya? Tidak ada gitu ya. 31 Desember tuh tidak ada. Tidak ada. Oke. Tetapi orang boleh bersyukur melalui perayaan Ekaristi, Oke. melalui misa. Makanya ada. Makanya ada. Oke. Jadi boleh Oke. ya. Tetapi yang wajib itu adalah tanggal 1 Januari. Oh, satunya Ya. coy. Karena itu lagi adalah gini-gini. Baru kita Habis mau party. bebas tugas. Habis party. Itu adalah hari raya ya Maria Bunda Allah. Memang Justru setiap itu adalah 1 hari Januari. raya. Oh, 1 Setiap Januari 1 itu. Januari. Maka itu wajib ada misa.
Hari apapun Jadi ya. bulan Maret Capricorn. Woi. Nah, ini memang kita harus memahami ya bahwa 1 liturgi Januari. seperti itu. Jadi tanggal 31 Januari tidak 31 ada Desember. 31 Desember tidak ada liturgi. liturginya. Tapi kalau mau ada gereja yang mengadakan misa berarti itu sebatas boleh. misa syukur Misa untuk syukur. tahun. Oh, oke. Job yang Seperti berkelimpahan ya. Tanggal satunya adalah tanggal satunya ada. Iya. Itu gereja malah ada jadwalnya untuk Iya, misa betul. karena ada peringatan. Iya. Tapi sering digabung juga dengan misa syukur awal tahun begitu Pastor atau Bisa gimana? aja Bisa boleh aja. orang Oh, gitu, jadi kita sini. tahu nih. Tetapi tanggal 1 tuh wajib ada misa. Wajib Oh, misa. oke. Dan wajib didatangi sama umat karena biasanya kosong. Iya. Betul ya, sekarang- Pastor ya? Iya. Kosong ya. Sama ya. Makanya Iya. diakalin, misalnya jam berapa gitu, Oh. sok sering dipundur-pundurkan dan Iya, Karena ada suka siang. masih ngeler ya. Oh, maksudnya nah, kalau tak. pagi. Bayangin kalau dulu aku di gereja KBP ya sama Sibuk itu kan ngumpul jam 12. Mulai ibadah tuh Ya. beres-beres jam 3. 3 jam keluarga besar. Udah gitu semuanya ngomong. Bahasa Bataknya itu mandok hata. Jadi saya Sony mengucapkan selamat Natal buat Bapak, Mama. Tahun lalu saya banyak salah bla bla. Oh, yang Tahun gitu. gitu. Jadi dan semakin banyak berkumpul ya semakin lama lah durasi. Oh iya. Bangun pagi besok harus ke gereja lagi dalam keadaan ini, tapi itu dia orang tua mengajarkannya seperti itu dan itu kita lakukan gitu. Dan itu melekat sampai sekarang gitu badannya ya. Sat. Benar. Jalanan gitu. Nah, pada akhirnya terasa berat iya. Iya. Tapi ternyata itu dia ada hal besar yang Ya. kita sadarin bahwa ternyata keluarga kita nih sedang membentuk kita menjadi orang yang seperti apa Ya. loh. Itu dia berangkat dari keluarganya Benar. itu. Mu. Ya. Sekarang mungkin sebagai closing sekaligus juga mungkin penutup yang manis dari Pastor Sumardi ya dan Kamaya Kadion pengen tahu dong pendapat masing-masing nih untuk orang-orang yang sampai dengan saat ini jauh dari keluarga, Atau tidak punya. tidak punya keluarga, lebih ke yang punya keluarga tapi menjauh ataupun juga mungkin ada konflik, ada apa segala macam. Pastor, ada pesan apa untuk Natal kali ini? Dan Kamaya Kadion tolong pikirkan jawabannya. Ya. Mau party di mana kita tahu ini maksudnya gitu. Japri ya. Nah, Pastor Sumardi barangkali. Ya, baik. Ini pesan untuk keluarga yang katakanlah utuh ataupun keluarga yang tercerai. Ya. Kayak kita tidak menutup mata bahwa ada banyak keluarga yang tercerai. Tidak lengkap. Ya, tidak lengkap artinya ya ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Nah, pasti gereja akan mengajak kembali pada Natal pertama keluarga Kudus Nazaret. Yusuf, Maria. Ya. Itu yang paling pertama toh mereka sebagai keluarga merayakan kehadiran tadi Allah beserta kita. Sang Immanuel hadir. Gitu ya. Maka bagaimana kita merayakan Natal? Tumbuhkanlah dalam setiap pribadi keluarga kerendahan hati. Saling pengertian dan yang utama saling mengampuni. Ya. Itulah Natal. Ya. Ya, Natal seperti yang ditampilkan dalam keluarga Kudus Nazaret. Ya. Mereka berkomitmen dengan kesetiaan. Maka keluarga-keluarga yang khususnya tercerai, mari kita merayakan Natal dengan rekonsiliasi, pengampunan, kembali kepada komitmen. Itu saja. Ya. Pengampunan. Biasa nih, Mbak Maya. Udah lama nggak ngampunin orang nih kayaknya. Ada pesan apa buat keluarga-keluarga yang Iya. sedang menyaksikan? Sorry, mungkin kondisinya kita beruntung, lebih beruntung. Betul, Kita betul. punya keluarga yang Kompak, kompak, kita punya pasangan yang saling support, punya putra-putri yang juga nurut. nurut segala macam. Tapi mungkin di luar sana tidak semua orang seberuntung Iya, kita betul. gitu. Kamai, Kadion. Dari pengalaman ya, belajar mengampuni itu memang nggak mudah. Tapi itu sebetulnya kuncinya. Saya mengampuni dia gitu. Saya mengampuni, nanti biar Tuhan yang ubahkan hatinya. Walaupun orangnya belum minta ampun tuh. Enggak, ya belum. Nah, enggak. cuman kitanya dari dalam hati sudah harus mengampuni dulu. Belajar mengampuni. Dan waktu itu Rama pernah cerita waktu yang jadi si kakek nenek sedunia itu untuk keluarga yang misalnya sudah jauh dari kita atau menjauh dari gereja ya, minta Tuhan yang tarik lagi hatinya kembali. Roma waktu itu pernah bilang itu tuh aku inget terus gitu. Jadi saat mendoakan yang sudah jauh dari keluarga dan lain-lain, aku cuma minta Tuhan dekatkan hatinya kembali kepada kami gitu. Mungkin badannya belum, tapi biar hati dan pikirannya kembali. Gitu.
Kalau Kak Dion, gue mau tanyanya apa nih? Apa Kita sebagai cowok kan gengsi tinggi. Biasa kalau ada selek atau ada konflik sama orang, kita mah nggak akan nunggu kita yang ngomong, dia dulu dong. Tomingse, Bocele. Iya, betul gitu kan. Tomingse gengsi tinggi, coy. Gengsi tinggi. Yo, Buat ngomong ke yang lebih bersangkutan ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan meminta maaf dan juga rekonsiliasi di Natal ini, setuju? Setuju sih. Cuma kalau gue gini nih, kalau balik lagi ya, gengsi tinggi tidak bisa langsung bicara ke orangnya kan. Ada cara berikut yang gue lakukan itu biasanya ini sharing aja ya. Satu, guanya pengakuan dosa dulu pribadi yang di atas. Nah, berikutnya saya berdoa minta kita semua ini diberi akhlak yang baik, pekerti yang baik, segala permasalahan diakhiri dengan akhir yang baik. Itu karena contohnya doa itu jangan sembarang ya. Minta tapi nggak pakai akhir baik, selesai. Tapi end up-nya nggak enak. Gitu. Jadi ini sadar sharing gue pengalamannya begitu. Ada kasus, gue coba dengan doa begitu, aman sih sampai hari ini. Gitu. Jadi apa endingnya apa tadi? Dengan akhir yang baik. Nggak pernah bilang sih. Bukan ke sana. Oh, Referensi salah selama ini. Iya, salah. Terima kasih loh Pastor, Kamaya, Kak Dion sudah hadir. Ini Terima kasih. harapannya supaya mungkin umat di luar sana sekali lagi ya, jangan sampai melihat tontonan ini kayak yang saya anak keluarga lo, gua nggak ada keluarga. Betul. Mudah-mudahan ujung obrolan tadi itu mengantarkan bahwa mungkin kita yang membentuk benteng sendiri buat Betul. diri kita gitu. Betul. Itulah yang harus dirobohkan gitu. Ya, dan Mudah-mudahan. yang pastinya juga kita coba berusaha untuk si keluarga yang ada di sekitar kita ini jadi sebuah gereja kecil yang juga boleh mengantar kita ke setiap perayaan-perayaan besar seperti Natal, ataupun juga bisa menjalani apa yang memang diharapkan oleh Kristus sendiri, begitu Pastor ya. Terima kasih. Terima kasih. Rumah Nodi edisi Natal, sekali lagi mewakili Rumah Nodi dan juga seluruh tim dari Komsas Koskopan Bandung, kami mengucapkan selamat Natal dan juga selamat menantikan tahun baru 2024. Terima kasih Pastor, terima kasih Terima kasih. Merry Christmas. Kita sama-sama inilah penampilan para frater OSC dan juga para frater Fermentum. Merry Christmas. Terus gini. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's going to find out who nothing nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. Love the fields will grow, loving all the way. The song of the streams, making spirits bright. What it is to ride and sing and slay song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Silent night, holy night.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Woo! Berikut lagu kedua berjudul How Great Thou Art. Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand hath made, I see the stars, I see the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.